Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Kiki. So, di video kali ini gue bakal menjawab frequently asked question dari kalian. Itu gimana caranya kalau nggak lancar bahasa Inggris tapi mau kerja di luar negeri. So, yang mau tahu, tonton videonya dari awal sampai akhir. Terus kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung di komen. Dan jangan lupa di like dan subscribe juga. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Kenapa sih kalau misalkan kalian gak lancar bahasa Inggris nggak bakal diterima kerja dan segala macam? So sekarang gini deh, kalau misalkan kalian dalam posisi kita di luar negeri, bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang basic. Jadi kalau misalkan kalian gak lancar berbahasa, meaning kalau kalian di Indonesia itu kalian belum lancar ngomong. Jadi kayak gagap, dalam artian gagap. Jadi kalau misalkan ada dua orang Afrikan, terus yang satu itu ngomongnya gagap, yang satu itu ngomongnya lancar, yang dipilih yang mana? Pasti yang lancar dong. Berarti kalian bisa ngomong dan gak bisa ngomong. Jadi pasti yang dipilih yang bisa ngomong. Memang gak secara langsung pihak HR di sini bakal ngetes grammar kalian, bakal ngetes IELTS kalian atau berapa segala macam. Tapi at the end, ketika kalian misalkan interview sama pihak mereka, yang pertama mereka tanyakan adalah dengan bahasa Inggris. Dan mereka nggak bakal nanya kalian dalam bahasa Arab kecuali kalian memang mencantumkan kalau diri kalian bisa bahasa itu. Dan kalau misalkan kalian memang nggak lancar bahasa Inggrisnya, yaitu dia menurut gue adalah perumpamaannya kalau misalkan kalian di Indonesia dan kalian nggak lancar ngomong. So yang gugup sama yang lancar mending mana? Sebenarnya gini sih, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dipelajari. Karena pengalaman dari gue sendiri, gue itu kelas 5 atau kelas 6 SD bener-bener gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Gue tuh selalu jadi bullying di antara keluarga gue. Jadi kalau misalkan ibaratnya ya, lu tiger sama lion aja tuh nggak tahu bedanya apa. Dan waktu itu gue diajarin sama Mr. Khotib. Hai Mr. Khotib. Jadi Mr. Khotib itu adalah salah satu staff Embassy Finland. Beliau buka tempat les di Bogor, di daerah gue. Terus gue dapat dari teman dikasih tahu kalau oh iya gue les di situ bla 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 bla. Oke, at the end gue join. Pertama kali gue masih ingat banget gue itu dikasih tes. Jadi kasih tes paper, terus beliau sendiri yang bilang kalau oh udah kelas 6 ya, kelas 6 ya kalau nggak salah gue waktu itu. Oh udah kelas 6 ya, oh paling kelas 6 paling minimal level 2, nggak mungkin lah level 1. Beliau sendiri yang bilang kalau dia nggak mungkin, gue nggak mungkin level 1. But at the end, pas mungkin dia ngeliat ya hasilnya gue nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu apa-apa. Oke, gue masuk ke level dasar. Level dasar itu di mana? Level dasar itu di mana sama anak-anak yang baru 4 atau 5 tahun yang ngomong mama papa aja tuh masih terbata-bata. Lah, kebayangkan gue yang udah segede jebrok kelas 6 belajar sama anak yang masih 5 tahun, 4 tahun yang ngomongnya aja masih mama. So, you know what I mean? Bener-bener gue tuh yang bener-bener mulai dari zero, terus giliran yang level pertama itu gue langsung loncat kelas karena gue bener-bener kayak nggak, gue malu, gue harus belajar yang benar, gue harus bisa, dan gue rasa gue lebih cepat menyerap daripada anak-anak itu. So oke, gue loncat kelas sampai akhirnya gue ada di selevel anak-anak kelasan gue. Berapa lama sih dari level dasar banget gue sampai gue berada di selevelan sama teman-teman gue itu? Mungkin ada kali ya 1 tahun. Jadi bener-bener yang kayak apa ya, kalau misalkan ditanya dari awal teman-teman gue bilang Ki kok gue susah banget ya ngomong bahasa Inggris, Ki kok gue susah banget ya buat lancar bahasa Inggris. Guys, don't feel shy, don't ever feel shy to start from the beginning. Karena ya itu tadi pengalaman dari yang gue alamin. Kalau misalkan gini deh, kalau misalkan kalian mulai dari yang sekelasan kalian, tiba-tiba kalian memang nggak tahu basicnya, itu kalian yang ada malah bingung, dan mendingan start dari awal. Waktu itu nggak terlalu bahasa Inggris itu nggak terlalu gue butuhin. Yang penting adalah gue bakal lulus UN, that's it. Tapi dari bantuan Mr. Khotib itu, masya Allah ya, udah selesai dari dia, kita pindah, gue sama kakak gue, Amin, kita pindah ke lembaga
institut bahasa yang lebih besar di kota Bogor waktu itu. Kita pindah ke situ dan kita nggak malu-maluin gitu loh kesannya. Jadi ya udah dari situ kita pindah, terus udah gitu dari situ kita udah berhenti les, terus udah gitu udah kita dua-duanya sekarang di luar negeri. Kakak gue sekarang di Australia dan gue sekarang di Oman. Jangan dikira juga orang-orang yang di sini semuanya itu jago bahasa Inggris. Enggak, itu semuanya tergantung sama levelan mereka. Kasarnya kalau misalkan tukang jaga yang di pom bensin gitu, kalau misalkan kalian beli bensin di mereka cuma tahu kalau ya udah the difference between 1 sampai 10 harga bensin tipenya, ya kayak misalkan di kita kan ada Pertamax Plus bla 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 kayak gitu-gitu. Cuman itu aja. Kalau misalkan kalian mau nyuruh dia yang lain, mungkin dia nggak bisa gitu, karena benar-benar bahasa Inggris mereka limited to their job. So buat kalian yang belum lancar bahasa Inggrisnya, lancarin bener-bener, itu nilai jual kalian di sini. Dan tergantung juga kalau misalkan kalian memang bisa bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu di sini banyak banget aksennya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian ketika kalian bilang bisa bahasa Arab, nyampe ke sini mereka bakal ketawa dengar aksen kalian, karena aksen kalian itu sebagai puitis. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang puitis kata mereka. Jadi kalau misalkan kalian ngomong dari bahasa yang dipik dari Al-Quran, mungkin mereka bakal ketawa, atau yang kayak bingung, yang you know what, ini bukan daily conversation gitu loh. Jadi ya terus di sekolah gue perfect gak sih? Di sekolah enggak banget. Jadi dulu gue sempat punya guru, gue gak bakal sebut ya ini guru apa, tapi guru sekolah mana. Tapi di sekolah gue itu dulu sempat ada guru yang bener-bener aksennya tuh jelek banget, mohon maaf. Dan gue tuh sempat marah ke diri gue sendiri, bilang kalau shit, I got this kind of teacher, gimana bahasa Inggris gue bakal jadi bagus aksennya gitu. Tapi at the end pas gue nyampe kesini, gue bakal nemuin yang namanya thousands accent. Dan ngerti atau nggak ngerti itu balik lagi ke ini bukan mother tongue kalian, dan mereka bakal maklumi at the end. Dan apa ya, orang Indonesia itu satu-satunya yang kayak masih lebih mending daripada orang-orang dari negara lain, karena kita nggak terlalu beraksen dalam ngomong bahasa Inggris. So jadi kalau misalkan tips dari gue, kalau misalkan kalian lagi belajar bahasa Inggris, kayak gimana sih kalian ngomong, di record, terus udah gitu didengerin lagi, di-record lagi, dibenerin lagi cara ngomongnya. Soalnya gue juga sendiri merasa dulu gue ngomong bahasa Inggris itu terlalu nyunda. So kalau misalkan gue ngomong sekarang udah nggak terlalu nyunda, mungkin gue udah lupa ya aksen-aksen Sundanya. Jadi buat kalian yang mau benerin aksen, do that way. Jadi kalian bisa dengar kalau misalkan oh iya ya enakan kayak gini ngomongnya, enakan kayak gitu ngomongnya, dan kalian bakal terlihat lebih lihai daripada teman-teman dari negara lain ketika kalian di interview. Semoga penjelasan gue tadi membantu buat kalian dan memberi sedikit pencerahan. So, kalau ada yang mau ditanyain, boleh di-hit di Instagram sama komen down below. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Terus sebarin tuh ke teman-teman kalian yang punya pertanyaan sama, gimana kalau bahasa Inggrisnya nggak lancar, bla bla bla. And see you on next video.